mulai ya. Halo pagi teman-teman, selamat datang. Wih, sudah kayak masuk wahana aja ya, Dufan selamat datang, disambut. Halo semuanya yang baru datang. Oke, jadi kita mau ibadah, kita mau siap-siap. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau ajak kita semua buat saat teduh dulu ya sejenak. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita, jiwa raga, tubuh kita juga supaya kita benar-benar bisa fokus dan nggak terganggu dengan aktivitas kita yang lain. Ya teman-teman, kita mau bersaat teduh sejenak. Oke teman-teman, biar lebih cair gitu suasananya ya, kan pagi-pagi. Nah, aku punya satu cerita nih yang diakhiri dengan pertanyaan yang aku minta teman-teman jawab gitu ya, di chat deh. Boleh kalau yang nggak mau ngomong, di chat aja nggak apa-apa. Jadi ceritanya begini, teman-teman hari Sabtu malam udah menyelesaikan aktivitas segala macam, terus teman-teman tidur. Pagi-pagi, nah di kamar teman-teman tuh tiba-tiba ada jendela, terus ada pintu, iya lah ya, ada pintu kamar. Terus di samping teman-teman ada handphone. Handphonenya iPhone 20 lah anggap gitu ya, masa depan. Itu nggak tahu lah ya, bobanya sebanyak apa kali ya. Nah, apa nih yang akan pertama kali teman-teman buka? Boleh nih, ini di chat masih kosong nih, jangan sampai saya menunjuk. Mata. Wih, siapa tuh yang jawab mata tadi? Kok diem lagi? Tadi siapa? Zerlin. Ih, Zerlin mah kan kamu mau udah kemarin. Dibocorin sama Zerlin, ya sudah, karena sudah terbongkar. Ya teman-teman, jadi yang pasti kita buka mata ya kan, nggak mungkin kita buka jendela, buka handphone, buka pintu kamar tanpa membuka mata, bisa keserimpet. Nah, setelah buka mata deh, lanjutannya apa sih yang teman-teman lakukan ketika bangun pagi? Zerlin jangan jawab ya, kamu udah jawab kemarin. Apa nih yang teman-teman lakukan ketika setelah buka mata gitu, habis bangun pagi-pagi? Ada bel masuk. Boleh di chat teman-teman jawabnya, atau mau ngomong juga boleh. Ya, hening. Oh, ada. Wih, Kak Risa berdoa luar biasa. Iya, mengucap syukur ya. Matiin alarm. Wah, Nguap. nguap juga. Wah, kayak air ya, Ci, menguap. Oke, matiin alarm. Oke. Nah, benar banget nih. Banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita membuka mata ya. Ada yang berdoa, ada yang matiin alarm, ada yang nguap, ada yang ngulat mungkin. Nah, tapi sudahkah kita bersyukur pada Tuhan gitu, ketika kita boleh merasakan pagi hari, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa buka mata, terus jantung kita juga masih berdetak. Nah, tadi pagi deh, siapa nih yang udah bersyukur? Semoga kita semua bersyukur ya, karena hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terlebih hari ini kita bisa sama-sama nih walaupun masih secara virtual, kita bisa beribadah bareng. Ya teman-teman, kita mau merasakan kasih penyertaan Tuhan, kita mau menyatakan rasa syukur kita mau naikkan pujian matahari yang bersinar. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami, Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih
kasih-Mu kepadaku. Bunga baku yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Matahari yang bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga baku yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Rekan-rekan yang terkasih, kebaktian kita hari ini berlangsung karena pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman pemuda, tema ibadah kita hari ini adalah mati dan menghasilkan banyak buah yang akan dibawakan oleh Pendeta Deborah Raselina dari GKI Perniagaan. Nah, tema yang cukup mengejutkan ya teman-teman. Kematian siapa lagi yang mau kita bahas itu? Karena kan kematian Yesus sudah kita bahas dan sudah kita rayakan juga di Jumat Agung kemarin ya. Mati dan menghasilkan banyak buah. Ketika kita bicara tentang menghasilkan banyak buah, buah itu kan berasal dari biji.
Nah, kalau dari kata firman Tuhan, biji yang jatuh ke tanah haruslah mati, baru bisa berbuah. Kemudian bagi kita, kalau gitu apa yang mati? Nah, Matius 16 ayat 24-25 menuliskan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Menyangkal diri. Menyangkal diri berarti membiarkan ego diri kita mati sehingga buah itu bisa tumbuh. Buah dalam bentuk kasih, pelayanan, bahkan buah berupa iman. Tapi kenyataannya apa sih yang kita lakukan? Kita malah lebih sering membunuh hati nurani kita dan justru menghasilkan buah egois. Buah ego yang berpusat hanya kepada diri kita sendiri yang tanpa sadar kita menyakiti sesama kita. Memang kita sering terjebak dengan nikmatnya mementingkan diri sendiri. Siapa sih di antara kita yang mau susah? Siapa sih yang mau repot? Tapi justru disinilah kita sebagai murid Kristus harus berperan di dunia. Sebagai anak Tuhan, sebagai anak Yesus, Yesus sudah mengajarkan bagaimana kita harus bisa menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Hal ini berarti kita juga bisa meneladani Yesus dalam bertindak. Yesus selalu bertindak dengan kasih. Teman-teman muda, kita mau coba sama-sama refleksi. Seminggu terakhir gitu ya. Mana sih yang lebih sering kita lakukan? Mematikan ego kita atau mematikan kasih kita kepada sesama? Ya teman-teman, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau mengakui betapa kita sering membiarkan sesama kita terluka. Atau bahkan kitalah sumber dari luka mereka. Sambil kita menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku, kita mau meresapi setiap kata-katanya, dan biarkan kata-kata itu bisa menjadi doa dari hati kita yang terdalam. Kita mau sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah setelah padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami datang lagi ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa setiap penyesalan kami, setiap dosa kami. Ya Tuhan, kami mengakui ya Tuhan betapa dalam minggu-minggu terakhir ini mungkin kami menghasilkan buah-buah tapi bukan buah-buah kasih, bukan buah-buah pertobatan, tapi melainkan buah-buah luka bagi sesama kami. Terlebih lagi, kami malah menghasilkan buah yang menyakiti hati Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, seringkali kami terlena, kami tergoda untuk mementingkan ego kami,
dan bukan mementingkan kasih kepada sesama kami ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu bersungguh hati meminta ampun ya Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam Engkau kami bisa dipulihkan ya Tuhan. Kami mau menyerahkan dosa kami juga ya Tuhan ke hadapan tangan-Mu, kami berdoa. Amin. Allah Sang Sumber Kasih mau memberikan pengampunan bagi kita yang sungguh-sungguh berserah dan berjanji untuk berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai yang ke-10 berbunyi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Teman-teman, dengan penuh rasa syukur, mari kita naikkan pujian Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjamah. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia. Dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Mari kita menyiapkan diri sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Sampai apapun tidak bisa cukup untuk menggambarkan, melukiskan, menceritakan akan kasih Tuhan buat kami. Kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk merayakan kebangkitan Kristus bersama-sama minggu lalu, yang kemudian juga memberikan kami semangat, daya dorong untuk menjalani hari-hari ke depan dengan dan bersama dengan Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang telah Kau curahkan buat setiap orang percaya boleh menolong kami untuk membaca dan memaknai apa yang kami baca itu, serta kemudian membawa makna itu dan diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang-orang yang telah menerima berita kematian dan kebangkitan Kristus, sebagai orang-orang yang telah hidup dalam keselamatan-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami, supaya saat ini dimanapun kami berada,
Tuhan menolong kami untuk bisa berkonsentrasi dalam membaca dan merenungkan firman itu bersama-sama, sehingga hati kami boleh terbuka dan kami juga boleh menerima sapaan dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan tengah-tengah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 12 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi dan selamat Paskah buat teman-teman semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dengan teman-teman rekan-rekan pemuda dari GKI Samanhudi setelah sekian lama nggak pernah ketemu gitu ya. Nah rekan-rekan, suatu hari ada seorang anak sekolah minggu sedang bercakap-cakap dengan Pak Pendeta di gereja. Gini percakapan mereka. Si Pak Pendeta tuh ngomong gini, kamu kalau punya rumah bagus, mau nggak kasih buat Tuhan? Katanya gitu ya. Lalu dengan cepat anak ini menjawab, mau, katanya ya. Lalu ditanya lagi, kalau kamu punya mobil mewah, mau nggak kasih untuk Tuhan? Jawabannya apa teman-teman? Mau, katanya ya, dengan cepat, dengan lugas, dengan keras. Mau. Oke, sekarang kalau kamu punya banyak uang, kamu mau kasih nggak buat Tuhan? Lalu dia kembali jawab, mau, katanya ya, cepet banget, nggak pakai mikir, mau. Nah sekarang, kalau kamu nih punya sekantong permen dan coklat, kamu mau kasih nggak buat Tuhan? Kali ini rekan-rekan dia nggak cepet-cepet jawab. Dia mikir dulu gitu ya. Kenapa? Karena di tangannya dia lagi pegang bingkisan Paskah. Yang isinya ada permen, ada coklat, ya semua kesukaan dia ada di situ. Lalu
Setelah lama dia diam, dia mikir, dia menjawab begini. Pelan-pelan dia bilang, iya mau kasih buat Tuhan, tapi jangan semuanya ya. Gitu ya. Nah, rekan-rekan, dari cerita ini paling tidak ada 2 hal yang mau saya ajak kita untuk lihat bersama. Yang pertama, kita melihat bahwa ketika anak ini diminta untuk memberikan apa yang dia belum punya, apa yang dia belum pahami, yang kalau dalam percakapan disebutkan rumah besar, mobil mewah, uang yang banyak gitu ya. Kamu mau nggak kasih? Maka dia dengan mudah, dengan ringan, karena dia juga belum punya dan dia juga belum mengerti, maka dia langsung jawab apa? Mau? Kasih buat Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan selalu bilang kan, apa yang ada padamu yang diminta dan bukan apa yang tidak ada padamu. Sebab ketika dia belum punya, dengan mudah dia bilang, mau nggak kasih? Mau. Tapi ketika ditanya dengan cara yang lain, mau nggak kamu kasih sekantong permen dan coklat? Jawabannya apa? Yang kedua nih, nanti dulu. Ketika yang diminta adalah sesuatu yang kita suka, yang kita anggap penting, ketika kita diminta untuk memberikannya bagi Tuhan, maka kita akan bergumul lebih keras. Karena yang diminta adalah sesuatu yang kita punya dan penting juga buat kita. Sulit bagi kita untuk melepaskan sesuatu yang kita suka, yang penting, yang berharga buat kita. Semakin berharga, semakin penting, maka kita susah untuk bisa melepaskannya, merelakannya. Namun kita tahu, rekan-rekan, bahwa dalam diri Tuhan Yesus, hal ini lain adanya. Mari kita sama-sama baca Alkitabnya, kita perhatikan ayat-ayatnya ya. Dalam bacaan kita dikisahkan ada orang-orang Yunani, ya, dimulai dengan cara itu, yang hendak merayakan hari raya itu, merayakan Paskah, dan mereka berkumpul di Yerusalem. Jadi mereka ini bukan orang Yahudi, tapi mereka memeluk agama Yahudi, dan mereka sama-sama mau merayakan, maka mereka berkumpul di Yerusalem. Di sanalah mereka kemudian menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus kepada Filipus. Nah, kemungkinan besar teman-teman, mereka tuh sudah mendengar banyak kabar tentang perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga mereka semua penasaran dan ingin bertemu dengan Tuhan. Lalu Filipus memberitahukannya kepada Andreas, dan mereka berdua sama-sama menjumpai Yesus. Ini adalah bagian pendahuluannya. Hal yang menarik yang perlu kita perhatikan adalah respon dari Tuhan Yesus. Kita perhatikan mulai dari ayatnya yang ke-23. Di situ dikatakan begini, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ya, respon Tuhan Yesus yang pertama, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Bagi para murid yang mendengar perkataan Tuhan Yesus pada saat itu, mereka akan melihatnya dalam pemahaman Mesias seperti yang mereka harapkan. Bahwa, oh kalau gitu saatnya akan tiba nih sebentar lagi. Bahwa sosok Mesias yang dinantikan, yang mereka pikir dalam diri Tuhan Yesus itu, adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari bangsa Romawi. Pahlawan yang akan membawa Israel menuju kembali ke zaman keemasan mereka. Apalagi kan setelah sebelumnya, kalau teman-teman perhatikan, bagian sebelumnya bacaan kita, diperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus itu disambut begitu meriah ketika dia masuk ke Yerusalem. Jadi kalau kata-kata ini diucapkan pada waktu itu, pada konteks waktu itu, maka itu yang mereka tangkap. Berarti Mesias yang dinantikan dalam pemahaman mereka sudah ada. Padahal kita tahu, bukan pahlawan seperti itu yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ia mengatakan telah tiba saatnya. Kalimat tersebut ketika disandingkan dengan kenyataan orang Yunani yang mau menemuinya, maka ini bermakna teman-teman begini. Menjadi lambang bagaimana kemudian seluruh dunia harus dijangkau dan diselamatkan melalui pengorbanan di atas kayu salib. Jadi yang mau dikatakan beda nih. Kalau orang-orang pada waktu itu hanya dengar kalimat ini, mereka bisa melihatnya dalam kacamata Mesias yang lain, Mesias sebagai pahlawan perang. Padahal yang Tuhan Yesus katakan bersamaan dengan orang Yunani yang mau datang, berarti ini bagaimana dunia harus dijangkau dan diselamatkan melalui pengorbanannya. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk non-Yahudi yang digambarkan dengan kedatangan orang Yunani. Maka ini seperti apa yang dikatakan di ayat 32 teman-teman. Yuk kita baca bareng-bareng ayat 32. Boleh diklik 1, 2, 3. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi,
Aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan itu dilambangkan ketika orang Yunani ini datang kepada dia. Nah, yang kedua rekan-rekan, responnya juga menarik. Dikatakan begini, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, artinya dia dikubur, ditanam dalam tanah, ia akan menghasilkan banyak buah. Di ayat 24. Apa maksud perkataan ini? Nah, teman-teman pernah nggak melakukan eksperimen paling terkenal di seluruh Indonesia? Yaitu eksperimen menanam pohon kacang hijau. Ya, ini kayaknya kalau anak SD tuh suka bikin beginian ya. Rasanya sampai sekarang kali ya. Itu kapas ya, dikasihin air, disemprotin air, lalu nanti dikasih tuh kacang hijau di dalamnya. Terus suruh hamatin tiap hari perkembangannya seperti apa, dicatat dan sebagainya. Tapi teman-teman kan seringkali percobaan kita itu berakhir dengan ketika dia sudah jadi toge gitu ya. Habis itu udah kelar. Padahal dari kecambah itu, dari toge itu, ketika itu terus dirawat, maka ini teman-teman hasilnya yang ada di slide kita. Ada yang pernah lihat pohon kacang hijau? Saya juga baru lihat ini. Ya, dia bisa menjadi satu pohon yang kemudian bisa memberikan atau menghasilkan beribu-ribu butir kacang hijau lainnya ketika dia dirawat. Dari satu butir kacang hijau yang ditanam, dikubur dalam tanah, dan biji itu kemudian pecah, hal yang tidak menyenangkan. Tapi ketika dia dikubur, pecah, mulai tumbuh kecambah di situ, muncul keluar dari dalam biji itu, disitulah awal munculnya kemudian banyak kehidupan baru. Kalau dia hanya ada di luar, tidak ditanam, dia cuma jadi satu biji. Tapi ketika dia tanam, ketika dia mengalami yang namanya kematian, ketika ia mengalami yang namanya penderitaan, karena nggak enak teman-teman, ditanam dan dipecah gitu supaya ada muncul kehidupan baru. Tapi di situ menjadi satu hal yang kemudian kita tahu. Dari satu biji yang mati, muncul begitu banyak buah-buah atau kehidupan yang baru. Seperti kata pepatah, mati satu, tumbuh 1000. Nah, demikianlah kematian Kristus di atas kayu salib bagi kehidupan orang banyak, bagi kita semua. Kita dilepaskan dari kuasa dosa dan hidup dalam damai dengan Allah. Memiliki kehidupan dalam Dia. Bahwa kemuliaan Kristus bukan kemuliaan sebagai pahlawan perang yang menang, tetapi kemuliaannya adalah ketika kematiannya di atas kayu salib. Dikubur, pecah di situ. Tubuhnya kan kalau dalam perjamuan kudus dikatakan tuh, tubuhnya yang terpecah buat kita, darahnya yang tercurah buat kita. Kematian di atas kayu salib yang kemudian memberi banyak buah, memberi banyak kehidupan buat setiap orang percaya. Bahwa kematiannya nggak sia-sia, tapi kematian yang memberi hidup dan tidak ada kehidupan tanpa kematiannya. Yang ketiga, teman-teman, respon Tuhan Yesus yang ketiga, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini ini tadi belum diituin ya. Maaf ya teman-teman, maksudnya ini yang ada di ayat 25. Saya bacakan ya bagiannya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku pun akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, suatu kali teman-teman pada tahun 1941 ada seorang yang bernama Maximilianus Kolbe, atau kita panggilnya Kolbe gitu ya. Dia adalah seorang pastor yang ditangkap ketika kaum Nazi menyerbu kota di Polandia tahun 1941. Lalu kemudian dia dibawa ke kamp konsentrasi ya di Auschwitz. Dia dihukum kerja paksa di situ. Nah, setelah 3 bulan dia berada di situ, ada seorang tahanan yang berhasil melarikan diri. Dan untuk menjadi peringatan buat setiap tahanan yang tersisa begitu ya, maka dipilih 10 orang secara acak untuk dihukum mati dalam bunker kelaparan. Salah satu orang yang terpilih untuk mati dalam bunker kelaparan itu bernama Franzik gitu ya. Nah, ketika tahu bahwa ia dipilih, si Franzik ini dia menangis dan memohon dengan sangat agar diampuni.
Karena dia bilang, saya sudah menikah, saya punya anak, tolong ampuni saya, tolong lepaskan saya. Namun permintaan dia itu ditolak oleh para Nazi, didiemin aja, nggak dipeduliin. Ya, lalu kemudian si Maximilianus Kolbe ini yang tidak terpilih ketika dia mendengar rengekan tangisan si Franzik, dia kemudian datang ke komandan Nazi. Dia mengatakan dia mau menggantikan si Franzik ini. Sang komandan setuju dengan permintaannya, kemudian Kolbe dan 9 tahanan yang lain digiring masuk ke dalam bunker kelaparan. Mereka tetap hidup tanpa makanan ataupun air selama beberapa hari. Tapi kemudian setelah itu, satu persatu semua tawanan yang ada di bunker kelaparan itu mati. Ketika pintu dibuka, semua sudah mati kecuali satu, yaitu Maximilianus Kolbe ini. Para Nazi kemudian memberikan kepada dia suatu suntikan untuk mempercepat kematiannya. Tanggal 14 Agustus 1941. Yang di kemudian hari, Maximilianus Kolbe ini diberi gelar santo. Nah teman-teman, apakah pernyataan Tuhan Yesus barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya ini, yang dia maksudkan itu berarti harus merelakan nyawa seperti Kolbe? Bukan itu. Nyawa di sini jangan diterjemahkan secara harfiah saja. Bahwa nyawa ya berarti nyawa begitu. Karena nggak semua orang seperti Kolbe gitu ya. Tapi nyawa di sini ini juga berkaitan dengan apa yang menurut kita hal yang paling penting loh. Hal yang paling berharga buat kita. Apa yang kita suka. Kenyamanan kita, hidup kita, dan sebagainya. Bahwa banyak orang rela untuk mengamankan nyawanya, hidupnya, kesenangannya, kenyamanannya dengan berbagai cara. Yang penting adalah dirinya sendiri. Buat saya teman-teman, ketika berbagai cara itu dilakukan, itu wajar. Tetapi tidak menjadi wajar ketika cara apapun dikerjakan. Bedanya apa? Kalau berbagai cara kan dicoba. Ya udah, apa yang masih bisa dicoba. Tapi ketika dikatakan dengan cara apapun, bahkan melakukan hal-hal yang melanggar prinsip hidupnya, ya, melanggar nilai-nilai Kristus yang sudah diajarkan kepadanya, ini kemudian menjadi berbahaya, jadi salah. Orang yang hidup dengan cara demikian, Tuhan ingatkan bahwa mereka justru akan kehilangan nyawanya, kehilangan hidup yang kekal, dan sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Sebab ia nggak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ia tidak percaya Tuhan mampu mencukupkan apa yang dia butuhkan. Maka dia melanggar semua itu untuk menyelamatkan nyawanya. Padahal sebenarnya dia sedang menghancurkan nyawanya sendiri. Dia kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan baginya. Karena dia sendiri meninggalkan keselamatan itu. Sebaliknya dikatakan, orang yang tidak mencintai nyawanya, artinya dia bersedia untuk mengosongkan diri, melepaskan kenyamanannya, rela untuk berkorban, dan ini dilihat dalam kaitannya dengan kalimat selanjutnya, teman-teman. Bukan hanya bicara tentang mencintai nyawa, tapi juga di ayat 26 dikatakan ada kaitannya dengan kata melayani. Ya, bukan hanya memelihara hidup, tapi juga ada kaitannya dengan kata melayani Tuhan. Bahwa demi memiliki hidup yang berdampak, maka Tuhan katakan ia sedang memelihara hidup yang kekal. Seseorang yang rela melepaskan kenyamanannya, rela kehilangan nyawanya demi melayani Tuhan, demi memiliki hidup yang berdampak, maka justru dikatakan dia memelihara hidupnya yang kekal. Nah, di sini apa yang mau kita lihat, teman-teman? Jadi apa yang harus dimiliki untuk bisa mati dan menghasilkan buah yang banyak? Yang pertama, teman-teman, pernah nggak dengar tentang ini loh? Suatu kali ada seorang anak ketika ibunya ulang tahun, ya, dia beliin kepala ikan kakap paling besar yang ada di pasar. Kemudian dia kasih ke mamahnya. Ketika melihat itu, si ibu cuma bisa nangis. Lalu ditanya sama si anak ini, "Mah, kok mama nangis sih? Bukannya mama suka kepala ikan? Ini aku susah payah loh mencari kepala ikan paling besar. Karena kalau setiap kali kita makan ikan, mama tuh pasti makan bagian kepalanya." Pada saat itu, si ibu kemudian menjelaskan, selama ini dia makan bagian kepala bukan karena dia suka,
tapi karena dia mengharapkan dan dia mau anak-anak ataupun anggota keluarga yang lain mendapat bagian yang terbaik supaya mereka punya tubuh yang sehat. Dia mengosongkan dirinya sebagai seorang ibu demi anak dan suaminya. Dan itu semua dimulai dengan apa, rekan-rekan? Dimulai dengan kasih. Jadi untuk mati dan menghasilkan banyak buah, yang pertama-tama kita harus punya kasih yang menolong kita untuk mengosongkan diri. Seperti ibu tadi, dia yang masak sebenarnya dia punya hak dong untuk milih mau yang mana, apalagi dia sebagai orang tua. Tapi enggak, dia rela melepaskan itu semua demi anak-anaknya. Jadi mengosongkan diri itu bukan karena nggak mampu, tapi karena dia punya kesempatan, dia bisa melakukannya, tapi dia tahu itu nggak baik, itu nggak bagus, dan dia berharap memberi yang terbaik buat orang lain, maka itu nggak dilakukan. Ya, mengosongkan diri itu seperti itu. Dan apa yang perlu dimiliki untuk bisa mengosongkan diri? Yaitu kasih. Ya, kasih itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman tahu teko kan? Teko. Misalnya kayak gini lah ya. Anggap aja ini teko ya, ada corongnya. Gimana caranya supaya air ini bisa keluar? Maka dia harus diarahkan begitu kan ke yang lain. Tapi ketika teko ini, anggap ini teko ya, mengarahnya ke kita, keluar nggak airnya? Nggak keluar. Maka apa yang mau saya gambarkan dengan teko tadi? Kasih itu seperti teko. Seperti air dalam teko maksud saya. Kasih itu hanya bisa mengalir keluar ketika dia memfokuskan diri pada orang lain. Pada sesamanya. Baru bisa keluar kasihnya. Dan kasih itulah yang mendorong orang kemudian bisa untuk mengosongkan diri. Seperti seorang ibu yang rela berkorban untuk anaknya. Seperti seseorang kasih yang rela nabung buat membeli hadiah yang terbaik buat pacarnya, misalnya gitu. Paham teman-teman? Jadi mengosongkan diri dimulai dengan apa? Dimulai dengan kasih. Bagaimana supaya kita punya kasih? Arahkan dirimu terhadap sesama, baru kasih itu akan mengalir. Kalau kita hanya mengarahkan pada diri sendiri, yakinlah kasih nggak akan mengalir, karena kita hanya akan memikirkan kepentingan kita sendiri. Mengosongkan diri dimulai dengan kasih. Kasih itu ada ketika kita mengarahkan diri kepada sama, kepada orang lain. Baru kita bisa menyangkal diri, mengosongkan diri di situ. Sebagaimana Kristus. Dia mengosongkan diri dari mana awalnya? Kan dikatakan karena kasihnya yang begitu besar buat kita. Maka dia rela jadi manusia. Mati di atas kayu salib buat kita. Ya, jadi yang pertama itu. Ya, untuk bisa mati dan menghasilkan banyak buah. Mengosongkan diri dan kemudian mengarahkan perhatian kita kepada sama dan bukan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, harus punya motivasi, dorongan yang kuat. Motivasi dan tujuan hidupnya jelas di situ. Dalam contoh Kristus sendiri, kita melihat bahwa apa yang mau dinyatakan, yang menjadi motivasi utama dia, yang mendorong dia untuk bisa berani mati di situ. Itu untuk menyatakan kasih Allah pada semua orang. Nah, teman-teman, saya mendengar kemarin teman-teman, beberapa di antara teman-teman sempat mengikuti pembinaan ya. Ada kan pertanyaan begini kan, apa yang membuatmu bersuka cita? Ya kan, dengan melakukan apa? Hal yang menyenangkan diri sendiri, hal yang menyenangkan orang lain, atau melakukan sesuatu karena rasa bersalah atau nggak enak sama orang lain. Yang kemudian ketiganya, baik untuk menyenangkan diri sendiri, orang lain, ataupun melakukan sesuatu karena rasa bersalah, ketiga-tiganya bisa membuat kita justru punya motivasi yang balik-baliknya buat kita sendiri. Saya bersuka cita karena melakukan untuk menyenangkan diri sendiri, untuk menyenangkan orang lain, supaya orang lain jadi suka sama saya. Melakukan sesuatu karena rasa bersalah, nggak enak sama orang lain, nanti baliknya sama saya, gitu ya, supaya dianggap sebagai orang yang menyenangkan dan sebagainya. Motivasinya bisa salah. Bisa jadi baliknya untuk diri sendiri lagi. Tapi ketika motivasinya adalah kasih Allah, maka kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mengerjakan apa yang kita punya untuk menyatakan kasih itu. Mengasihi berarti mengharapkan yang terbaik buat orang lain. Jadi fungsinya kembali lagi untuk orang lain, untuk sama, bukan buat diri kita sendiri. Nah, saat ini apa sih yang paling berharga buat kita? Apa yang menolong kita untuk bisa memberi sesuatu itu? Kita mau melakukan sesuatu karena kita mau menyatakan kasih buat Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang paling berharga dalam diri kita untuk kita berikan bagi Tuhan? Untuk menyatakan kasih Tuhan. Mungkin waktu kita, mungkin tenaga kita, mungkin dana kita. Jadi bagaimana kita kemudian memakai semua yang kita punya, hal yang paling berharga buat kita itu untuk tadi mati dan menghasilkan banyak buah.
Enak nggak? Nggak enak. Teman-teman sibuk di kerjaan. Tapi teman-teman juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Salah satunya di gereja. Mati itu nggak enak. Yang enak itu emang mengerjakan apa yang kita mau aja. Tapi di situ kita dipanggil. Bahwa di tengah-tengah waktu kita yang berharga, misalkan itu yang paling berharga buat kita mau menghasilkan banyak buah. Yang kemudian ketika kita mau ambil tetap bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, dalam keluarga juga, ataupun dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan juga ketika kita punya motivasi yang jelas, kita mau mati mengosongkan diri untuk menyatakan kasih Allah, kerjakan juga dengan pemahaman bahwa Allah sanggup kok untuk memelihara hidup kita. Sehingga kita nggak jatuh dalam ketidakjujuran, dalam kejahatan-kejahatan yang lain, ya, kecurangan-kecurangan yang lain. Tapi ingat bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Kita mati menghasilkan banyak buah ketika kita punya kasih, kita bisa mengosongkan diri dan kita punya motivasi yang kuat menyatakan kasih Allah. Terakhir teman-teman, maka ini kalau mau disimpulkan, ini kalimat-kalimatnya. Boleh tolong dibantu Zerlin? Semoga kebaca ya. Menerima Yesus kita nggak mengorbankan apapun teman-teman. Mengikut Yesus kita mulai mengorbankan sesuatu. Melayani Yesus kita mengorbankan semua yang kita miliki. Dan tadi kita dipanggil, barang siapa memelihara nyawanya, barang siapa kehilangan nyawanya, dan itu terkait dengan melayani Dia. Jadi kita mau diajak untuk melayani Yesus, mengorbankan semua yang kita miliki. Kenyamanan kita, hal-hal yang buat kita tuh berharga di situ. Ketika itu kita tahu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka kiranya semangat Paskah, Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup memampukan kita untuk meneladani Dia, mati untuk menghasilkan banyak buah, mematikan keinginan diri, mengosongkan diri demi melakukan apa yang Tuhan kehendaki, demi memberi dampak yang baik buat kehidupan bersama. Tuhan menolong kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman pemuda, sekarang kita mau berdoa syafaat. Ada beberapa doa yang mau kita doakan. Yang pertama, kita mau mendoakan supaya firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Deborah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita bisa menjalani hidup kita dengan kasih untuk bisa melayani sesama. Kemudian kita mau berdoa juga untuk jemaat pemuda GKI Samanhudi yang sedang bergumul dalam kesehatannya, hubungannya dengan keluarga, kemudian mungkin ada yang bergumul di pekerjaan, kemudian juga kita mau doakan untuk pelayanan jemaat pemuda GKI Samanhudi. Kemudian kita mau mendoakan untuk proses vaksinasi booster yang saat ini sedang berlangsung juga di Indonesia. Semoga pemerintah bisa melakukan vaksinasi ini dengan baik
Semoga semakin banyak juga warga negara Indonesia yang divaksin booster dan juga vaksin pertama kedua juga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kita juga mau berdoa untuk persiapan kebaktian onsite yang nantinya akan dilakukan di bulan Mei. Akhirnya kita bisa onsite lagi. Kita doakan semoga semuanya mendukung, mestakung ya teman-teman. Mulai dari persiapan perlengkapan, persiapan acara, panitia-panitia yang menyusun ibadah onsite ini. Kemudian kita juga mau berdoa untuk suasana di Jakarta khususnya supaya COVID juga tetap makin turun ya. Nah, terutama kan ini setelah Lebaran nih kita doakan juga supaya nggak makin tinggi ketika Lebaran selesai karena sudah boleh mudik ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita juga mau mendoakan teman-teman kita yang berulang tahun di minggu kemarin. Ada Inggil, Jericho, Eiffel, dan juga Yunita. Nah, yang terakhir kita juga mau berdoa untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit atau sedang dalam tahap pemulihan supaya mereka bisa cepat sembuh dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Lebih itu pokok doa yang mau kita doakan. Pokok doa ini, doa syafaat ini akan dipimpin oleh Pendeta Deborah. Silakan, Kak Deborah. Boleh dikasih slide yang tadi doanya? Iya. Oke, thank you. Yuk, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan bahwa bukan hanya Engkau telah mati dan bangkit, tapi kami juga diajak untuk mematikan egosentrisme kami, mematikan keinginan kami, dan kemudian hidup bersama dengan Kristus sebagai manusia baru. Tuhan tolong kami supaya apa yang telah kami dengar bukan hanya sekadar lewat saja, tapi sungguh boleh menetap dalam hati, dan juga mendorong kami untuk menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan. Buah yang mencerminkan akan Kristus yang bangkit, yang ada bersama dengan kami, yang hidup bagi kami dan bersama dengan kami. Sehingga perjalanan kami sebagai seorang percaya kiranya boleh menjadi kesaksian, menghasilkan buah yang baik buat orang-orang sekitar kami. Saat ini Tuhan, kami juga bersatu hati hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, baik mereka yang sedang sakit. Kira Tuhan boleh memulihkan dan menguatkan mereka. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong pimpin untuk bertemu dengan tempat pekerjaan yang baik. Dan pada saat yang sama, biar rekan-rekan kami ini boleh mengembangkan dirinya sedemikian rupa dengan semua karunia yang Tuhan telah berikan kepadanya. Kami mau berdoa buat mereka yang sedang mencari pasangan. Kiranya Tuhan juga pimpin dalam proses mencari ini, supaya mereka juga boleh menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga pada waktunya ketika Tuhan berkenan mempertemukan mereka dengan orang yang tepat, mereka boleh bersama-sama bertumbuh dengan pasangannya. Kami berdoa bagi rekan-rekan yang dalam pekerjaan, kiranya Tuhan juga boleh menolong mereka untuk terus berkarya dengan baik. Saat ini kami juga mengingat dan bersyukur untuk keadaan bangsa negara kami yang kami mendengar bahwa kenaikan imun dari masyarakat Indonesia sudah naik 99,2%. Satu angka yang luar biasa dan kami bersyukur karena itu semua adalah pertolongan Tuhan. Dan pada saat yang sama kami juga memohon agar Tuhan boleh menolong proses vaksinasi yang terus berlangsung di berbagai tempat. Biarlah semuanya kiranya boleh berjalan dengan baik, masyarakat terdorong untuk segera memvaksin dirinya sehingga terbentuk satu komunitas yang baik juga di tengah-tengah kami. Dan kami juga mengingat Tuhan bahwa pada bulan Mei ini rekan-rekan kami akan ada yang pulang untuk berlebaran bersama dengan keluarganya. Setelah mungkin selama 2 tahun ini membatasi diri untuk tidak pulang kampung. Kami memohon Tuhan agar mereka di tengah-tengah sukacita bertemu dengan sanak keluarganya, mereka tetap boleh menjaga prokes dengan baik. Mereka boleh memperhatikan kesehatannya masing-masing, kiranya Tuhan juga memberi mereka hikmat untuk tahu dan membatasi diri supaya kondisi pasca Lebaran tetap menjadi kondisi yang baik, terkontrol tengah-tengah bangsa kami terkait dengan pandemi ini. Sehingga kami juga sebagai Komisi Pemuda di GKI Samanhudi yang berencana untuk memulai kebaktian onsite pada bulan Mei mendatang, juga kiranya boleh benar-benar melaksanakan kembali kebaktian secara onsite. Ada kerinduan-kerinduan yang memang tidak bisa terpecahkan hanya ketika kami saling menatap layar. Kami tetap butuh untuk bisa berinteraksi secara fisik. Dan karena itu kami hanya bisa menaikkan kerinduan ini, permohonan ini kepada Tuhan.
supaya kondisinya tetap baik, dan Tuhan juga mampukan supaya anak-anak-Mu yang persiapkan untuk kebaktian onsite ini boleh sungguh memikirkan hal-hal yang rinci, apa yang harus dipersiapkan, supaya ketika semua datang bersama dalam kebaktian onsite, tetap bisa ada prokes yang baik dan tidak justru mengganggu kehidupan kami semua. Kami juga mau berdoa dan bersyukur bersama dengan teman-teman kami yang berulang tahun. Kira Tuhan boleh menolong rekan-rekan kami ini, Inggil, Zeriko, Eiffel, dan juga Yunita, untuk bisa melihat kembali perjalanan hidup yang telah dilalui bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan membentuk mereka, baik dalam suka dan duka. Biarlah dengan pertambahan usia, kira Tuhan juga boleh berkenan menolong mereka semakin bertambah hikmat, sehingga perjalanan hidup ke depan, mereka boleh merasakan betapa Tuhan itu baik, mereka boleh hadir sebagai anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, mereka boleh semakin memancarkan kasih Kristus lewat perjalanan hidup. Dan kiranya Tuhan juga boleh menolong mereka dan memberikan hal-hal yang baik dalam perjalanan hidup mereka ke depan. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit. Amin. Teman-teman, marilah kita mengungkapkan rasa syukur dengan memberi persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Jika saat ini kami bisa membawa sebagian dari berkat kami, itu juga karena Engkau Tuhan. Tuhan yang berkati dan kuduskan Tuhan supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan dapat digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mati dan menghasilkan banyak buah. 2 poin dari Pendeta Deborah tadi, mengosongkan diri yang tentunya didorong oleh kasih, dan juga memiliki motivasi serta tujuan yang berfokus pada kasih Allah. Ya teman-teman, Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus sudah menunjukkan teladannya buat kita, yang menghasilkan buah kasih yang tulus bagi sesama. Maka kita sebagai muridnya yang diutus ke dunia, juga harus bisa membawa pelita yang menerangi dunia dengan kasih Allah. Melayani Tuhan dengan juga melayani sesama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan tenang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan tenang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan
senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Pada Allah. Allah, terpujilah Tuhan. kini dan dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberimu hati seperti hatinya, mata yang terbuka seperti matanya, yang tertuju pada sesama, kaki yang bersedia untuk terus melangkah, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada sebanyak mungkin orang, dan juga hati yang mau terus menyangkal diri karena kasih kepada Kristus. Kiranya Tuhan menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilahkan untuk bersaat teduh. Oke, teman-teman, apakah ada pengumuman dari pengurus? Boleh di next. Oke, jadi pelayan hari ini ada Pendeta Deborah Rahelina dari GKI Perniagaan, penatuannya ada Penatua Felicia Jakarta, kemudian pemusiknya tadi yang main musik ada Noah, song leadernya ada Eiffel dan juga Fanny, multimedianya Zerlin, publikasinya Trudy, dan editor audionya Yogi. Thank you buat pelayanannya teman-teman semua hari ini. Semoga bisa membawa berkat buat kita semua. Untuk minggu depan, temanya adalah bawa berita kepada dunia yang akan dibawakan oleh Pendeta Iwan Triwayudi. Ingat ya teman-teman, minggu depan, walaupun sudah bulan Mei, belum onsite, jadi teman-teman jangan datang ke gereja karena nanti ketemunya cuma sama Mulmet doang. Masih online ya teman-teman, onsite-nya nanti di akhir Mei. Jadi untuk yang melayani di minggu depan, boleh di next. Nah, pelayan firmannya ada Pendeta Iwan, penatuannya ada Penatua Fanny Sutana, liturgosnya Hani, kemudian pemusiknya Gracia, song leadernya Edward dan Cica, Venesia, mulmetnya ada Sandi, publikasinya Kak Erna, dan editor audionya ada Hansel. Selamat melayani ya teman-teman, selamat persiapan untuk ibadah minggu depan. Next ada lagi, happy birthday. Tadi ada 4 nama yang di-mention ya. Ada Inggil, ada Jericho, ada Eiffel, ada Nita. Yang ada di sini kayaknya adanya Kak Eiffel ya. Happy birthday Kak Eiffel. Ya, thank you. Happy birthday, Eiffel. Ya, terima kasih. Thank you semuanya. Nontonnya pas seperti hari Kartini ya Kak Eiffel ya. Semoga terus bisa bersinar gitu ya. Kalau Kartini kan habis gelap, terbitlah terang. Amin. Boleh teman-teman yang kenal Kak Inggil, Kak Jericho, Yunita, boleh diucapin salam happy birthday ke Japri ya, atau di grup. Next, ada pengumuman lainnya kah?
Oke, selamat datang. Ini ada teman-teman yang baru. Mungkin pengurus ada yang notice teman-teman baru. Kalau saya lihat sih kayaknya, aduh saya udah lama nggak ke pemuda nih, tawan deh. Kayaknya banyakan yang saya lihat sih yang buka kamera sih wajah-wajah lama ya, wajah-wajah yang setia ikut ibadah pemuda. Mantap. Oke, dari pengurus ada yang notice yang baru kah? Coba nih yang namanya nggak ada, mukanya belum muncul, yang aku belum kenal. Riyadi ini udah pernah datang kah sebelumnya? Mohon maaf kalau ternyata minggu-minggu sebelumnya udah datang ya. Oke, dari pengurus udah enggak orang lama bahasanya kok nggak enak banget. Ya berarti sudah join sebelumnya ya. Oke, thank you. Ada lagi kah pengumuman berikutnya? Oh, nggak ada. Sebelum saya mengakhiri, kita mau foto bareng-bareng dulu yuk. Akhirnya untuk kali ini aku ingat. Biasanya suka lupa. Siapa nih yang akan take picture? Yo, aku boleh. Oke, Zerlin ya. On cam semuanya ya. Semua Lian belum. Riyadi. Kak, boleh on cam? Sam. Sam ada nggak ya? Sabar Bung. Oh iya. Oke. Saya mau dandan dulu ya. Iya dong. Dandan dulu. Oke. Senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Oke. Dari Yogi mungkin ada mau dijepret lagi Yogi. Yogi mana? Ada keren lu pakai blazer gitu loh. Jas blazer. Mantap. Ayo Yogi sekali lagi Yogi. Pakai punya Yogi ya. Iya. Sekali lagi, oke. Udah belum? Udah kalau Kering nih, kering. Aduh. Nggak bisa ngomong. Udah. Oh, udah. Udah. Oh, pakai bahasa isyarat doi. Terima kasih. Oke, guys, terima kasih. Semuanya selamat hari Minggu. Oke, happy Sunday guys. Selamat Minggu. Minggu. Oke semua.